Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Bang Dio ya, sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang tentang MTQ 2022 untuk tingkat Provinsi Riau ya. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana kita masih diberi nikmat Islam, iman dan kesehatan. Dan tak pula kita lupa untuk bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini kita akan kita upload ya Bang Pak Ustadz ya di YouTube kita FAH. Nanti kita upload. Izin ya Pak Ustadz ya, boleh ya? Siap. Oke. Mungkin kata sambutan atau mukodima dari saya sekian lah dari Pak Ustadz dulu, biar untuk para penonton netizen mendengarkan kata-kata mutiara. Nanti kita akan tanya Q&A ya. Oke, boleh Bang. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, dan masih diberikan kehidupan, dan kita masih bisa menghirup nafas segar ya kan. Amin. Masih boleh disehatkan kita. Tapi Bang, saya ngomong-ngomong, saya malam ini sebenarnya agak kurang enak badan karena kan kemarin baru pulang nih sore kemarin, jadi ngedrop lah. Oh iya, ya kan? mungkin Tapi kecapean ya. Insya Allah khusus untuk channel Abang nih biar tetap syiarkan agama Islam ini. Masya Allah. Jadi bersolat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Mungkin itu aja Bang. Jadi malam ini seperti yang kita briefing sebelumnya, kita akan membuat konten Iya. tentang tilawatil Quran, dan mungkin ada sedikit-sedikit pengalaman saya kemarin waktu mengikuti MTQ ke-40 tingkat Provinsi Riau di bagian Siapiapi Rokan Hilir. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya dan kata sambutannya. Jadi nanti buat penonton atau sahabat-sahabat FH ya, apabila mau bertanya komen aja di bawah. Di bawah, jangan di atas, karena atas itu punya milik Allah ya kan. Ini kita bicara-bicara nyantai aja ya Pak Ustadz ya. Oke, siap, Bang. Kemarin dapat juara Pak Ustadz. Alhamdulillah saya kemarin mengikuti MTQ ke-40 tingkat Provinsi Riau. Kemarin saya mengikuti di cabang pilar remaja, dan alhamdulillah saya mendapat juara 1, terbaik 1. Masya Allah, selamat ya Pak Ustadz ya sebelumnya ya. Sudah dikasih amanah yang besar ini Pak Ustadz ya. Iya. Dan bagi teman-teman, nanti mohon doanya, insya Allah saya akan berangkat ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Itu bulan kan Oktober nih Bang, insya Allah Bang. bulan Oktober ya. Iya Bang. Masya Allah, berarti sekitar 2 bulan lagi ya. Kurang lebih Bang, kurang lebih. Jadi Nanti akan diselingi juga sama TC dari pusat. Kebetulan saya kan tinggal di Pekanbaru ya kan. oke, berarti Pekanbaru itu khususnya buat teman-teman ibu kota Provinsi Riau ya, Pekanbaru ya. Ya, insya Allah di pusat. Jadi Pak Ustadz belum ada masuk isolasi apa namanya, karantina gitu, belum ada ya? Itu nanti mungkin dalam waktu dekat ada. Karena kan kita harus persiapan, insya Allah Riau akan bertahan terus di 5 besar. Tahun kemarin sempat di 5 besar Riau. Kalau bisa kita masuk 3 besar Riau. Untuk nasional? Masih di nasional kemarin. Masya Allah. Jadi maaf Pak Ustadz ya, agak melenceng pertanyaan kita. Saya kan dari Sumatera Utara ini Pak Ustadz. Jadi Sumatera Utara masuk enggak ini Pak Ustadz tahun semalam? Saya kurang tahu kalau di Sumatera Utara. Tapi yang saya tahu di Sumatera Utara itu tuh banyak sekali kori-kori yang terlahir dari sana, dari Sumatera Utara. Karena di sana tahu sendiri lah, ya kan Bang, di Sumatera Utara kan terkenal dengan
suaranya tinggi-tinggi, ciri khasan gitu. Iya. Jadi melahirkan kori-kori udah ya kan, seperti sekarang yang udah tuan guru kita Ustadz Darwin Hasibuan itu kan dari Sumut juga, berasal dari Sumut. Masya Allah. Semoga walaupun kita beda provinsi Pak Ustadz, tapi tetap Islam di hati ya Pak Ustadz ya, nomor satu ya. Yang penting kita walaupun kita berbeda-beda, tapi yang penting kita tetap menyiarkan agama Islam. Oke, siap Pak Ustadz. Jadi untuk Oktober ya berangkat ke tingkat nasional ya. Ya, insya Allah. Dan juga saya mohon doa nih buat teman-teman subscribernya FH Adventure. Oke, terima kasih Pak Ustadz sebelumnya Pak Ustadz. Saya jadi canggung ini Pak Ustadz. Rupanya Pak Ustadz alhamdulillah juara 1 ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi Pak Ustadz, ini kan maklum lah netizen ini Pak Ustadz ya kan. Kemarin enak gimana pengalamannya? Ustadz bawa nama kabupaten apa ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, kebetulan kemarin mewakili Kabupaten Rohul, tapi saya sebenarnya itu aslinya tinggal di Pekanbaru, Bang. Oke. Jadi saya cerita dikit ya buat teman-teman FH Adventure. Oke, Jadi siap. teman-teman, saya kemarin tahun ini 2022, saya mengikuti MTQ tingkat kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai. Nah, saya mengikuti lomba di sana, tapi mungkin bukan rezekinya saya di sana. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 2. Tapi otomatis yang dikirim tuh yang juara 1, Bang, ke provinsi. Ya, terus saya berusaha mencari link gimana caranya agar saya bisa melaju ke provinsi, karena patokan saya di provinsi kan, Bang. Karena saya perdana juga remaja, Bang. Oh iya. Ngomong-ngomong umur saya, Bang, masih 18 tahun, Bang. Oh, masih muda ya Pak Ustadz ya. Ya, sama lah Pak Ustadz, saya pun 18 lebih Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz terus lanjut. Saya lanjut, Bang ya. Iya, lanjut. Jadi saya tidak dapat tiket ke provinsi otomatis. Berarti saya harus mencari ke kabupaten atau kota yang ada di provinsi Riau ya kan? Iya. Terutama di provinsi Riau karena memang tidak bisa orang dari luar. Jadi saya tetap di provinsi Riau. Saya cari link lah. Saya coba lah tanya-tanya ke teman, saya tanya-tanya ke guru saya, teman-teman terdekat saya. Bang, ada nggak Bang link MTQ lagi Bang, gitu-gitu lah ya kan. Besok sesudah itu saya alhamdulillah mendapatkan satu tempat, yaitu tempatnya di Kecamatan Kepanuhan di Kabupaten Rokan Hulu. Oh, dari situlah berarti ya. Ya, saya kemarin mewakili Kecamatan Kepanuhan, Bang. Tingkat Tilawah Remaja, tingkat kabupaten. Itu tepatnya di Rokan Hulu ya? Di Rokan Hulu. Oke, lanjut Pak Ustadz. Jadi awalnya saya di Rohul, perdana saya ikut di Rohul itu saya nggak terlalu ini, mungkin orang dari sana mungkin nggak, karena di Rohul juga begini Bang ya, saya bukannya bahwa sebelumnya mungkin di daerah tertentu aja, kadang harus putra daerah gitu, karena kan saya asli bukan baru ya kan. Jadi saya coba ya, ibaratnya saya mungkin ya saya bukan putra daerah, tapi saya dengan membuktikan saya bisa membawa ke Kecamatan Kepanuhan. Alhamdulillah di Kabupaten Rohul saya juara 1 dan saya mendapatkan tiket ke provinsi. Kan? Jadi gitu cerita singkatnya Pak Ustadz ya. Cerita singkatnya gitu. Jadi ya mungkin kalau sebenarnya singkat Bang. Kalau disingkat ini mau singkat sebenarnya cerita, bukan disingkatnya lagi cerita. Karena dalam waktu dekat nih Bang, bulan Maret kemarin saya kemarin di Rohul. Sebelum Maret itu kan baru beberapa minggu setelah itu baru Rohul kan ngadakan MTQ kabupaten. Oh, jadi Pak Ustadz waktu di Kepanuhan itu berapa hari itu Pak Ustadz? Jadi gini Bang, kemarin waktu MTQ di Kabupaten Rohul kebetulan memang saya mewakili Kecamatan Kepanuhan, tapi MTQ-nya tuh diadakan di Islamic Center Bang, Islamic Center Pasir. Oh, berarti ngumpul di sana ya? Ngumpul di sana, jadi saya dapat rumah kafilah di sana. Oh, berapa rumah itu Pak Ustadz? Ya, ada berapa kecamatan yang ada di Rohul ya, segitu. Oh, memang difasilitasi ya? Per kecamatan tuh ada rumah kontingen masing-masing, ada rumah kafilnya masing-masing. Oke, jadi berarti orang Pak Ustadz di Islamik ya? Iya.
Kira-kira Jadi gimana? kira-kira berapa minggu itu Pak Ustadz? Kebetulan kan waktu sebelum berpuasa tuh Bang ya. Oh, sebelum puasa Jadi ya? itu saya belum puasa. Jadi saya waktu itu lagi mengikuti ujian akhir madrasah. Jadi saya hanya sehari saya tampil. Jadi malam saya berangkat. Pas pagi tampil tuh, habis tampil langsung pulang. Oh, Jadi nggak sampai saya nginap di kontingen itu, sampai di rumah kafilah itu nggak sampai seminggu. Soalnya kan ya karena mengingat kondisi kan. iya iya. Tapi sebelumnya Pak Ustadz maaf ya, di sini agak ribut karena permasalahannya kan ini lagi di luar ruangan ini Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa Bang. Selalu aja. Oke, berarti gitu ya ceritanya Pak Ustadz sampai ke juara satu tingkat provinsi ya. Kemarin Pak Ustadz ngomong-ngomong ini Pak Ustadz, netizen nanya juga ini kan. Kemarin waktu juara satu itu, waktu yang di kabupaten ini Pak Ustadz, berapa dapat hadiahnya Pak Ustadz? Ini mau dijawab jujur atau gimana nih? Boleh Pak Ustadz, jujur saja. Karena kan Jadi gini istilahnya lah, kan ini kan istilahnya maaf Pak Ustadz, istilahnya kan ini kan kita siar juga. Bahwasanya kalau kita memperkenalkan ajaran agama Allah, otomatis Allah akan membantu kita. Benar kan Pak Ustadz ya? membantu membalas karena berkah dari Al-Quran. Jadi gini Bang, mungkin kalau saya sebutkan angkanya di sekitar 3 Oke. kan? Iya benar. Nolnya 6 Nolnya 6 ya. ya, angka 3 ya, di segitu lah ya. Oke. Dengarkan lah ya, kawan-kawan. Kira-kira Jadi gini, segitu ya Pak Ustadz ya. kira-kira situ. Tapi kembali lagi, sebelum saya mengikuti MTQ ini, saya kembali meluruskan niat saya, karena gongnya di MTQ itu bukan itu sebenarnya. Yang pertama Bang, ini buat teman-teman juga di rumah, Iya. dari MTQ ini, yang pertama mungkin teman-teman ya bisa catat. Pertama itu adalah silaturahmi. Masya Allah. Silaturahmi antar sama kita yang ke MTQ gitu kan. Iya Pak Ustadz. Banyak Bang. Kalau saya Bang ya, boleh saya jujur ya, kalau misalnya udah di lagi MTQ, di masa-masa MTQ itu saya kalau udah pulang ke rumah saya rindu kali Bang. Karena apa? Suasana MTQ itu kan membuat apa ya? Saya semakin semangat lagi Bang buat belajar gitu kan. Karena juga kita silaturahmi sama teman-teman dari berbagai kabupaten kota kan. Iya. Dan satu lagi pun mungkin kita berdekatan dengan orang-orang baik, penghafal Quran, jadi adem ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Pertama silaturahmi, kedua Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Pertama silaturahmi itu gongnya di MTQ, silaturahmi. Kedua ya mendekatkan diri kita kepada Allah, karena kita sebagai manusia kan, memang kita tuh tidak akan pernah luput dari kesalahan, tapi ya kalau di MTQ ini Bang, kalau niat kita cuma untuk mencari duit Bang, itu payah Bang, pasti Allah tutup jalan kita. Masya Allah. Iya, karena tujuan awal kita aja udah salah ya Pak Ustadz ya. Ya, karena cari duit, ya kan, tujuan niat kita sebenarnya kan itu dimulai berawal dari niat Bang. Masya Allah. Jadi kawan-kawan, semua sebelum kita ikut MTQ itu memang berawal dari niat dulu. Dari sebelum kita berangkat, sampai kita di sana, sampai kita mulai tampil di bawah penyisihan. Nah, jadi memang kenapa saya bilang mendekatkan diri pada Allah, karena memang yaitu cara saya berkomunikasi dengan Allah, gimana caranya saya agar meluruskan niat saya Bang, gitu. Oke. Otomatis kan kita mendekatkan diri kepada Allah, karena kita harus berkomunikasi dengan Tuhan kita sendiri untuk yang meluruskan niat itu. Iya. Jadi Pak Ustadz ada nggak kepikiran sampai bisa juara satu di tingkat provinsi nih Pak Ustadz? Ada nggak? Sampai nggak kepikiran gitu? Kalau untuk tahun ini memang nggak kepikiran Bang, karena kebetulan saya kan perdana saya tingkat provinsi juara satu ini perdana saya. Berarti baru masuk ke tingkat remaja gitu ya Pak Ustadz ya? Baru masuk ke tingkat remaja Bang, baru 2 tahun yang lalu saya masuk remaja. Oh, baru tahun ini juga menangnya ya? Ya, baru tahun ini juga saya nasional insya Allah besok. Masya Allah. Berarti sambil menyelam minum air ya?
Nah, ini mau saya potong ya. Jadi Iya gini iya, bang, betul betul. saya dulu pernah punya mimpi. Saya waktu itu masih anak-anak. Mm-mm. Tepatnya itu 2017. Saya bermimpi, saya pengen banget ke sampai di puncaknya di MTQ nasional. Ya, waktu anak-anak. Tapi kebetulan di 2017 itu saya kelas 3 SMP. Itu umur saya udah lewat dari anak-anak. Soalnya anak-anak kan 15 pulang sehari. Saya udah lewat umur saya. Oh, berarti udah habis lah ya. Lebih umur saya. Jadi eh, kebetulan waktu di rumah itu saya mewakili Kampar, Kabupaten Kampar. Itu menang, Pak Ustadz menang. Alhamdulillah saya masuk final, tapi mungkin nggak rezeki ke nasional, saya dapat juara 3 waktu itu. Oh, itu tahun berapa Pak Ustadz? Itulah terakhir kali saya MTQ provinsi tingkat anak-anak di situ. Itu tahun berapa? 2017. Oh, berarti sebelum COVID melanda ya. Ya. Oke, berarti Terus ini saya lanjut uh-uh. kembali selanjutnya di 2018 saya belum berani ke remaja karena masih senior lawan ya kan. Iya. Sampai di 2019 saya ikut MTQ di Kabupaten Kampar tingkat remaja. Alhamdulillah saya juara 1 waktu itu, mewakili Kabupaten Kampar ke provinsi. Itu pertama kali remaja. Itu tahun berapa? 2019. 2019. Tapi mungkin bukan rezekinya saya waktu itu, nggak masuk final, terus harapan pun tidak dapat waktu itu. Itu apa remaja ya Pak Ustadz ya? Remaja. Itu saingannya waktu sama Pak Ustadz Abdul Aziz ya, bukan? Iya. Sama-sama Aziz. Nanti next time kita bincang-bincang nih ya, boleh Pak Ustadz ya? Boleh bang. Siap. Bincang-bincang sama Ustadz Abdul Aziz ya. Boleh. Kalau Beliau pernah menang juara 1 Korea. dia pernah juara 1 di Indonesia juga. Kebetulan Bang Ajis ini termasuk motivasi saya juga dan termasuk inspirasi saya juga, karena memang saya suka dengan memang tipe suara saya suka gitu kan, sama style gaya dia ngaji itu saya suka gitu. Memang saya sering lihat juga abang di YouTube kan, Ustaz Aziz dan Ustaz Abdul Aziz. Masya Allah. Nanti next time kita minta waktunya juga sama Bang Abdul Aziz, kita kolaborasi ya. Boleh bang. Jadi yang tadi yang kedua itu mendekatkan diri kepada Allah. Iya, lanjut Pak Ustadz. Nah, lanjut yang ketiga. Jadi pertama ada silaturahmi, yang kedua bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang ketiga kalau dari dalam MTQ gongnya itu selain dua tadi, mungkin bagi saya banyak pengalaman, terutama jam terbang. Jadi jam terbang itu penting juga bang, karena melatih mental. Oke, betul sangat betul Pak Ustadz. Apalagi dengan usia masih muda, harus banyak jam terbang Pak Ustadz ya. Iya. Benar. Betul, karena saya memang kenapa saya bilang termasuk ke dalam gongnya di MTQ, karena memang situ betul-betul melatih mental kita bang. Saya jujur waktu kemarin masuk final, saya emang di Bagan, saya itu jantung tuh nggak teratur lagi detak. Iya. Ibaratnya kalau dari Pekanbaru ke Pasir tuh lari-lari 120 bang. Saking nervousnya ya Pak Ustadz ya. Saking nervous ya. Betul. Iya. Karena nggak apa-apa. Tapi Iya, suaranya dengar. tapi gambar apa? Nggak apa-apa. Kita lanjut aja Pak Ustadz. Kebetulan tadi juga baterai kita ada 20% rupanya. Berarti udah banyak kita bincang-bincang ini Pak Ustadz. Iya. Oke. Ya itulah. Hanya 3 saja lah kalau bagi saya, yaitu silaturahmi, Mendekatkan diri, terus melatih mental juga. Oke, jam terbang ya Pak Ustadz ya. Jam terbang, melatih mental. Itu dengar Pak Ustadz, dengar ya. Dengar. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan kita singkat ya kan. Ini agak pribadi dikit Pak Ustadz ya pertanyaannya ya. Tadi kita sudah menyinggung gimana tentang hadiahnya, tentang gimana kenapa bisa juara 1, ceritanya dari kabupaten mana, perwakilannya udah Pak Ustadz jawab. Ini Pak Ustadz,
Siapa guru yang ngajari Pak Ustadz seperti ngaji-ngaji gini? Yang ngajarin lah. Hmm, yang ngajarin ya, kalau saya memang dari kecil bang sudah diajarkan oleh ayah saya. Kebetulan ayah saya Kori juga kan. Masya Allah. Berarti udah memang dari bayi dulu udah diazankan, udah digajikan mungkin ya Pak Ustadz ya. Ya kayak gitulah istilahnya kan, karena memang kalau orang tua kita udah Kori mungkin akan bisa membangun fondasi buat anak-anaknya kan. Iya, Masya Allah. Jadi Pak Ustadz ini sedikit tanya-tanya Pak Ustadz. Jadi Ya, udah tamat sekolah Pak Ustadz ini? iya alhamdulillah bang. Dari saya lulusan dari Man 1 Pekanbaru. Oh, Man 1 Pekanbaru ya. Nanti lanjut kuliah lah Pak Ustadz ya. Ya insya Allah dalam waktu dekat. Ngambil apa Pak Ustadz? Di Qatar, di Kairo atau di mana Pak Ustadz? Enggak, saya ngambil di sini aja bang. Di Pekanbaru aja ya. Baru aja. Oh, Saya berarti tetap stay di kota. berarti dekat sama orang tua ya. Iya. Oke ya, karena surga masih dekat, jangan dijauhkan ya kan. Sih. Iya, iya. Boleh. Oke Pak Ustadz, ini sebelum kita akhiri Pak Ustadz kan, nanti kalau ada nanti netizen atau teman-teman lah yang pengen bertanya nanti boleh komen, nanti kita untuk bincang-bincang lebih lanjut boleh lain waktu Pak Ustadz ya. Boleh bang, boleh. Kemungkinan karena waktu sudah menunjukkan jam 12 malam ini Pak Ustadz ya. Jadi kita takut ganggu waktu istirahat Pak Ustadz, apalagi kan baru pulang kita kemarin ya Pak Ustadz ya. Iya, saya itulah. Alhamdulillah lah, ini udah agak enakan dikit. Alhamdulillah, tapi sedikit cerita sebentar aja. Saya kenal Pak Ustadz ini karena saya tim medisnya juga buat orang Pak Ustadz ya. Jadi kita bersiraturahmi baik lah. Ya, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz ini Itulah yang saya bilang tadi di poin pertama tadi kan, bukan hanya dengan orang-orang TK, tetapi orang-orang baik yang ada di sekitar kita pada waktu itu. iya, jadi terjalin silaturahmi ya Pak Ustadz ya. Karena salah satu memperpanjang usia, betul Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah. Iya. Ini Pak Ustadz mau nanya ini Pak Ustadz. Sebelum penutup Ya. ini Pak Ustadz, itu wallpaper itu kok bahasa Arab Pak Ustadz? Jadi tadi di awal juga saya udah bilang ke abang, jadi mungkin saya akan membawakan ya bukan yang mengajari atau apa ya, tapi cuma ingin Berbagi. berbagi kepada teman-teman di channel FH Adventure. Oke. Ingin berbagi untuk sharing-sharing aja, membawakan makom hijaz dan rahawan Oke Pak Ustadz. di surat Al-Fil. Surah Al-Fil ya Pak Ustadz ya. Boleh Surah Al-Fil. boleh kita dengarkan buat para teman-teman. Tapi sebelum itu saya pengen nanya dulu. Iya boleh. Saya pengen nanya ke Bang. Di Boleh. surat Al-Fil nih Bang. Iya Pak Surat Ustadz. Al-Fil ini maknanya apa artinya? Arti Al-Fil. Waduh Pak Ustadz, saya nggak sanggup menjawabnya Pak Ustadz. Nah, maknanya aja Bang, maknanya aja. Saya kurang paham. Arti Al-Fil itu. Saya kurang paham juga. Cuman kalau dulu itu Pak Ustadz, guru ngaji kami itu katanya dulu zaman perang makanya turun Al-Fil itu ya Pak Ustadz ya. Bukan? Iya, jadi kita kan bukan sekedar mengaji saja ya kan. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar melagu-lagukan Al-Quran, tapi kita harus paham juga maknanya kan. Iya. Di Al-Fil ini. Alhamdulillah saya kalau misalnya sebelum saya tampil, saya memang mendahulukan murotal dulu. Kalau sebelum saya di MTQ misalnya, saya murotal dulu, terus saya baca juga maknanya biar dapat feeling gitu Bang. Jadi ngaji itu Bang, Menghayati ya. di tilawah ini juga ada kan yang namanya penghayatan ya kan. Iya. Penghayatan terus feelingnya juga, rasanya. Jadi itu aja Bang, kita mulai aja langsung Bang ya. Boleh Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz maaf dulu sebelumnya. Klarifikasi Pak Ustadz yang tentang makna Al-Fil tadi. Saya namanya orang awam Pak Ustadz kurang paham ini. Maksudnya Al-Fil itu gimana maknanya? Dari surat Al-Fil sendiri, Al-Fil itu surat ke-105 Bang. Ke 105 ya Pak Ustadz ya. 105 dari Quran. Jadi dia berjumlah 5 ayat. Iya. Dan mempunyai makna artinya itu gajah. Gajah ya.
Jadi maksudnya nama Al-Fil sendiri ini berarti gajah yang diambil dari ayat pertama surat ini, Bang. Oh iya Pak Ustadz. Jadi di dalam surat ini, tepatnya di surat Al-Fil ini adalah kisah gagalnya ini, Bang, usaha penghancuran Ka'bah dulu sama Raja Yaman atau Abraham ya. Itu yang Ya, burung apa itu ya Pak Ustadz ya? Yang ada bawa beda ya? burung ababil. Iya. Ya, jadi dia eh, berusaha menghancurkan Ka'bah beserta dengan rombongannya, itu 60.000 tentara. Di dalam tentara tersebut terdapat 13 gajah, atau dalam gimana? Iya, berapa ribu tadi Pak Ya, Ustadz? 60.000 tentara, berjumlah 60.000. Masya Allah. Ini pesan yang makna yang terkandung dan pesannya yang terkandung di dalam surah Al-Fil ini adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan rumahnya. Ini pesan bagi umat Islam dengan kisah dalam surah Al-Fil antara lain agar kita tidak takabur terhadap kekuasaan, kekayaan dan jabatan yang dimiliki. Iya, karena sifatnya sementara ya Ustadz ya. Nah, Pak sebentar, dan itu cuma hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seperti kori-kori ini kan, yang suara-suara yang bagus kan semua titipan juga. Iya, apalagi kalau udah demam dia ya kan. Udah nggak bisa lagi tampil Ustadz. Iya. Jadi Nah, segitu aja, Bang. oke, boleh lanjut. Jadi teman-teman, sebelum kita mau mulai, teman-teman udah lihat kan di belakang saya? Udah. Ya, jelas kan? Jelas Pak Ustadz, jelas. Astu jatuh Pak Ustadz. Bismillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah melantunkan ayat suci Allah surat Al-Fil ya Pak Ustadz ya. Semoga kami bisa mendengarnya dan bisa sedikit mencontohkan gimana cara bacanya, walaupun itu sulit dan butuh jam terbang ya Pak Ustadz ya. Ya, yang penting buat teman-teman FHA Adventure, yang penting ya itu tadi kan, kalau di dalam tilawah itu kunci cuma 3 kalau dari guru saya, yaitu pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Jadi tiga-tiganya kunci latihan. Oke Pak Ustadz, itu sangat berguna buat kami karena nggak ada hasil kalau nggak ada perjuangan ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi sebelum kita tutup, jadi sebenarnya ini saya hanya sharing aja, cuma berbagi kepada teman-teman, karena ya kembali lagi kan, saya sebenarnya bukan orang hebat, bukan ingin mengajarkan, bukan, saya ingin sharing dan berbagi kepada teman-teman saja. Oke Pak Ustadz. Dan mungkin waktunya sudah larut malam Pak Ustadz. Kita akhiri untuk temu kita malam ini Pak Ustadz ya, dari via aplikasi ini Pak Ustadz ya. Oke, boleh ditutup Pak Ustadz? Jadi saya akan tutup. Sebelumnya saya pengen sekali lagi saya bilang, di MTQ itu buat teman-teman mungkin yang ingin mengikuti MTQ nanti misalnya pada kesempatan, yang pertama luruskan niat kita, jangan mengharapkan apa-apa, jangan mengharapkan kita itu jangan mengharapkan tentang materi spesial pun, karena ya kembali lagi kan, ini hanya sebuah ajang perlombaan, tapi sebenarnya gongnya bukan di situ kan. Iya. Mungkin hanya itu saja. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya minta maaf kepada teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe channelnya FH Adventure, like, comment, and sharing. Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya. Izin kami semua tim para kru di sini mengundurkan diri Pak Ustadz. Walaupun krunya nggak nampak ya Pak Ustadz ya. Sebelumnya Bang, saya pengen nanya nih, kapan nih Abang main ke Pekanbaru nih? Oke, nanti kita bersama tim akan bagi jadwal juga Pak Ustadz ya. Kebetulan
tim kita masih ada yang sekolah, saya sendiri masih mengembangkan klinik saya Pak Ustadz. Nanti kalau udah ada waktu kita yang pas, kita akan berjumpa dengan Pak Ustadz, dengan Pak Ustadz Abdul Aziz juga ya. Oke, siap Bang, siap. Oke, Pak Yang penting Ustadz. silaturahmi kita tetap terjaga. Masya Allah, insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Oke, kita akhiri Pak Ustadz ya. Sekali lagi dari saya terima kasih buat Pak Ustadz sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi amal buat kita, khususnya buat pribadi saya, untuk agar menjadi lebih taat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.